Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya Hamzah Al Arif ya, biasa di channel komentar Mang Hamzah. Komentar tentang seputar perpolitikan Indonesia. Oke, sebelumnya saya pribadi pengen mengucapkan terima kasih ya yang sudah setia menonton channel ini, karena channel ini channel baru yang lama di-banned ya. Terima kasih banyak atas supportnya untuk channel yang baru ini. Terima kasih atas semuanya. Oke, saya bakal mengangkat tema tentang rilisnya KPU tentang pembiayaan ya para capres, cawapres di tahun 2024. Waduh, udah ada rilis baru ya. Yang paling rendah seperti biasa kita ketahui yaitu ada di Pak Anies dan Caimin di urut 01 ya. Paslon 01 itu paling rendah sebesar 50M. Nah, ya. Kalau 02 ini rilisnya dia mengeluarkan untuk biaya pemilu itu 200M. Waduh, gede ya. Dan 03 nih yang mencengangkan yaitu 500M. Waduh, apakah biaya ini realistis atau ini akal-akalan saja? Makanya saya mau ngebahas tentang ini. Iya, apakah ini realistis atau tidak? Makanya pantengin videonya sampai akhir ya. Pantengin sampai akhir. Oke, kita mulai aja langsung tanpa basa-basi. Video pertamanya ada apa? Kita mulai. Oke. Kamis ya, dirilis Kamis. Gede ya, tapi 02 kan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkap adanya kenaikan transaksi mencurigakan yang mencapai triliunan rupiah terkait kampanye peserta pemilu 2024. PPATK mencium adanya transaksi mencurigakan yang diduga dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam kampanye pemilu 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Jakarta pada Kamis siang mengatakan terjadi peningkatan masif transaksi mencurigakan. PPATK menusurinya mulai dari data daftar calon tetap yang dikeluarkan KPU. PPATK menyebut transaksi dilakukan di luar rekening khusus dana kampanye yang sudah disiapkan. Nilai transaksi yang mencurigakan mencapai triliunan dan melibatkan ribuan nama. Beberapa kali sampaikan sepanjang pengalaman kita terkait dengan pemilu ini kan RKDK, rekening khusus dana kampanye itu kan harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik ya. Itu cenderung flat kan, cenderung tidak bergerak transaksinya. Yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya. Nah, ini kan artinya ada ketidaksesuaian bahwa pembiayaan kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macam itu biayanya dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak kan? Nah, itu kita melihat ada potensi misalnya orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal dipakai untuk membantu yang seperti itu gitu. Oke, menurut saya ya ini saya juga baru tahu bahwa ada rekening khusus untuk mengalirkan dana kampanye ya yang bisa dikontrol oleh PPATK ya. Nah, yang jadi pertanyaannya apakah percaya aliran dananya hanya di rekening itu? Ya, sedangkan kita dipertontonkan oleh sogok menyogok ya, juga acara yang sangat luar biasa, apalagi namanya bagi-bagi sembako dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya, belum penggunaan aparatur negara, perlengkapan negara dan lain sebagainya. Itu apakah kehitung? Termasuk bansos nih. Aduh, ini nih ya, bansos itu biaya rakyat ya. Emang nggak akan kehitung sama biaya yang dirilis KPU, tapi kan itu biaya juga untuk mendukung salah satu paslon. Emang iya, makanya pantengin ya sampai selesai ya, kita mulai lagi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran bantuan sosial yang dianggarkan pada APBN tahun 2024 mencapai 496 triliun rupiah atau nyaris setengah kuadriliun. Angka tersebut naik 20 triliun rupiah dibandingkan dengan anggaran serupa di tahun 2023. Pemerintahan Presiden Joko Widodo gencar menyalurkan bantuan sosial atau bansos pada tahun 2024 ini. Sehingga alokasi anggaran program perlindungan sosial atau Perlinsos pada tahun politik 2024 ini berpotensi mencetak rekor baru. Pemerintah menggelontorkan anggaran bantuan sosial sebesar 496 triliun rupiah. Luar biasa. Angka ini fantastis, naik 12% atau naik sebesar 20 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2023. Ngeri. Anggaran tahun 2024 ini lebih besar dibandingkan dengan bansos yang disalurkan saat pandemi COVID-19. Ya. Ini 2024 bansos di dalam APBN kita nilainya 496 triliun. Jadi beda 20 triliun. Ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor. Tapi poin saya angka 476 tahun lalu, 496 tahun ini adalah di dalam Undang-Undang APBN. Di bawah oleh pemerintah, dibahas oleh DPR, dan ditetapkan dalam undang-undang. Ini yang bilang Bu Sri Mulyani sendiri ya, bahwa ini rekor baru. Iya, ini tahun 2024 ini penyaluran bansos rekor baru, tertinggi sepanjang masa. Waduh, ini kan alasannya pemerintah karena El Nino ya. Padahal El Nino ini tuh ya dari banding 2023 dan 2024 lebih parah 2015, tapi beda jauh nih penyaluran bansosnya. Ada apa ya? Aduh, masih percayakah dengan angka 200 miliar yang dikeluarkan oleh pasangan 02? Atau sebenarnya ada yang lebih ya? Kita lanjut lagi dah. Lawan 01 dan 03 itu bukan 02, tapi adalah negara. Jadi ini yang menjadi persoalan sejak awal, sehingga menyebabkan lapangan ini menjadi tidak datar. Wah, analogi yang bagus. Sejak awal, kalau tadi kita melihat ya, terakhir misalnya tiba-tiba kabinet membahas tentang bagaimana program makan siang gratis untuk 2025 nanti. Ini seakan-akan Pilpres ini sudah selesai. Bahwa negara sudah tahu siapa pemenangnya. Padahal KPU belum mengumumkan itu. Kok sekonyol gitu ya pemerintah ya? Dan kalau kita ambil ke belakang, ya, apa yang dilakukan ya kita melihat ya, saya selalu mengatakan kenapa sih isu hak angket ini muncul. Sebelum KPU memutuskan, maka ada 3 hal. Saya kira saya ingin mempertajam tadi yang disampaikan dan kemudian memberikan beberapa klarifikasi terhadap Bang Maman. Yang pertama adalah sejak awal, kenapa saya katakan bahwa lapangan menjadi tidak datar sehingga ada miring. Sehingga kalau lapangan itu miring, kami ini yang di 01 lebih susah bisa menggolkan. Ya. Itu lebih berat. Berat banget. Untuk bisa menggolkan 1-0 itu lebih Jelas, berat dibandingkan. ya. Perjuangannya Mohon maaf, lebih berat. misalnya 02 karena lapangannya lebih menguntungkan yang bersangkutan, karena di situ ada upaya negara untuk mengintervensi, untuk memberikan dukungan, maka mudah bola itu menggelinding dan bisa masuk ke 01 dan 03. Apa contohnya? Menurut saya intervensi negara di situ yang selalu Mas Ep katakan bahwa ini harus lawan Pak Karnes, Jokowi. Tolong yang Anda maksud negara itu apa? Ya, saya akan jelaskan. Supaya konkret aja. Gitu. Baik. Coba kalau negara termasuk Anda juga, Anda kan di DPR. Oke. Baik. Jadi saya harus katakan bahwa ini ada intervensi dari kepala negara, kepala pemerintahan kita. Ya, sejak awal misalnya saya katakan bagaimana MK bisa memutuskan satu keputusan yang kemudian menggolkan seorang anak presiden dan diberikan privilege secara khusus dengan merubah undang-undang. Ya. Dan kemudian Sangat MK-nya, mudah, kepala ya. MK-nya diberhentikan Jelas. oleh keputusan MK. Maka Belum tidak DKPP hanya ya. Maka saya katakan coba kita lihat bagaimana suara itu didapatkan. Kita entah siapa yang menang, tetapi kita melihat
bansos yang sangat luar biasa Wow. menjelang pemilu. Saya akan jawab. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah El Nino. Saya pelajari ini El Nino. El Nino itu kalau dibandingkan dengan 2023, 2024 saat ini, maka harus saya katakan lebih panjang, lebih panas kondisinya ketika 2015 lalu. El Nino itu. Tapi saya harus katakan Bang Maman bahwa bansosnya tidak sebesar saat ini. Ya, betul. Jadi saya terlalu mengatakan bahwa ini normal atau tidak. Ketika mohon maaf teman-teman 02, negara selalu mengatakan ini karena El Nino dan sebagainya. Maka saya membandingkan data, saya tanya teman di BMKG. Pada kicep ya. Saya tanya teman di Badan Anggaran, apakah ini wajar atau tidak? Iya, benar. Sehingga saya terakhir ini mendapatkan satu data yang menarik. Yaitu survei LSI tanggal 19 sampai 21 Februari. 69% penerima bansos mencoblos Prabowo. Nah, jelas ya, ini fakta ya, fakta LSI tapi yang survei ya. Jadi kenapa saya kira? Kenapa saya kira? Bang Maman, saya harus katakan, kantong biru bansos Jakarta itu warnanya biru. Sama dengan kaosnya Prabowo Gibran, warnanya biru juga. Yang kayak gini-gini Dan nih. saya menemukan data dan fakta, dan ini sudah ada di Timnas 01, bahwa pembagian bansos juga ada kaosnya juga, ada stikernya juga. Dan yang membagikan adalah aparat. Saya sebetulnya agak kaget yang disampaikan oleh Bang Deddy. Loh, kita nggak pernah ngobrol sebelumnya, tapi apa yang disampaikan oleh Bang Deddy, kok ada kesamaan dengan di dapil saya? Di Jabar 7, pengarahan aparat, kemudian mobilisasi, dan penggunaan dana bansos untuk kepentingan salah satu calon. Jadi saya katakan ini wajar kalau surveinya bisa seperti ini. Bukan karena tiba-tiba orang memilih, oh ini karena mungkin program bansosnya menggelontor, kemudian kami menentang bansos, kemudian yang menerima bansos simpati dengan 02. Enggak, karena memang ada by design. Betul. Yang kita lihat, yang kita duga yang itu dilakukan. Itu sebagian ada amplopnya juga tuh, bukan cuma. Betul, saya kaget juga 300.000 kok, loh nilainya kok sama dengan di dapil saya. Terus cara-caranya memanggil aparat juga kenapa sama? Inilah yang kita saat ini bangun komunikasi. Bahwa ada kesamaan-kesamaan itu di luar dari praktek-praktek yang mungkin, saya mohon harus katakan ya, ketika kasus MK, ada delegitimasi terhadap MK. Kemudian Bawaslu juga demikian. Sebelum MK tadi ya, penyaluran bansos itu melalui kementerian apa? Nah ini yang jadi persoalan. Saya harus katakan, Mensos Risma tak dilibatkan dalam pembahasan bansos. Prof. Yusril, saya sudah menyiapkan jawaban-jawaban dari 02. Karena saya diskusi tentang ini itu sudah panjang. Di berbagai TV. Jadi El Nino saya tahu jawabannya. Luar biasa ya, COVID, ya. termasuk juga semua penyelenggaranya itu saya sudah tahu jawabannya. Saya tambahin sedikit. Itu juga kita harus pertanyakan. Karena menurut data yang ada di Mensos, itu kalau saya tidak salah 18 sampai 20 juta penerima. Tapi yang sekarang itu penerima hampir 50 juta orang. Nah persoalannya ketika persoalannya tidak melibatkan Kementerian Sosial, datanya tidak digunakan, lalu datanya siapa? Kemana? Ini juga yang terjadi apa? Orang yang kaya raya, barusan saya sebelum datang ke sini, saya telepon kawan saya. Benar nggak yang nerima orang kaya raya juga? Banyak juga orang yang mampu menerima bansos ini. Oke, cukup sekian ya video dari saya ya. Tadi udah dirangkum dan narasumbernya juga sudah menerangkan sangat jelas dan gamblang ya. Sudah nggak usah didebatkan lagi kalau kayak gitu ya. Tapi ada satu hal yang saya salut, yaitu Pak Anies Baswedan ya. Tokoh yang sangat luar biasa, hanya mengeluarkan pemilu. Biayanya cuma 50 M tapi suaranya sangat luar biasa. Berarti ini Indonesia sekarang punya politisi yang sangat luar biasa. Kita harus bangga kepada beliau ya. Gak punya apa-apa tapi powernya kuat ya. Semoga aja urusannya beliau
dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu disehatkan beserta timnya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Sampai jumpa, semoga sehat-sehat semua, rezekinya lancar untuk saudara-saudara semua yang nonton ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.